She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rian Pambudi dari Rombel Akuntansi A 2019 dengan NIM 7211419066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di bab 5 tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Baik, saya akan membahas tentang peran keras. Ada beberapa komponen-komponen utama komputer. Yang pertama ada prosesor atau yang sering kita kenal sebagai CPU. Lalu ada memori atau RAM. Kemudian ada ruang penyimpanan. Ada alat input atau input device. Lalu ada alat output atau output device. Baik, saya akan membahas tentang prosesor. Prosesor atau CPU ini adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Prosesor ini mampu mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Kekuatan komputasi ini dapat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah kecepatan prosesor dan yang kedua adalah ukuran board. Selanjutnya ada memori. Memori atau RAM ini mengacu pada area penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Lalu ada ruang penyimpanan. Ada dua bentuk ruang penyimpanan. Yang pertama ruang penyimpanan tetap. Ini adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Kemudian ada penyimpanan yang dapat dilepas. Ini biasanya berbentuk sebuah pita, disk, flash drive, USB, CD, atau media jinjing lainnya. Kemudian ada alat-alat input. Ini ada dua. Yang pertama adalah data yang diterima dari manusia. Ini mengacu pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain yang serupa. Kemudian ada data yang diterima dari mesin. Ini adalah data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Contohnya adalah ketika bisnis diharuskan memasang barcode pada setiap produk yang dijual. Selanjutnya ada alat-alat output atau output device. Contohnya ini ada dua, printer dan monitor. Printer ini akan menghasilkan output berupa cetakan-cetakan seperti cetakan gambar dan cetakan teks dalam bentuk kertas. Kemudian monitor ini akan menampilkan hasil dari operasi di dalam komputer yang berupa teks, gambar, dan juga bisa video. Selanjutnya ada multimedia. Evolusi utama alat input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Penggunaan lebih dari satu media pada saat yang sama. Sebagai contoh, informasi dalam bentuk teks dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh salah satu gambar atau video. Selanjutnya saya akan membahas tentang alat-alat komputasi pribadi. Di sini ada telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Ini akan menampilkan pesan tulis dan gambar-gambar kecil di layar tampilannya. Namun telepon seluler ini hanya memiliki kapasitas komputasi yang mendasar saja, dan keypad serta layar tampilannya bertindak sebagai alat input dan alat output. Kemudian ada telepon seluler cerdas atau yang sering kita kenal sebagai smartphone. Telepon ini dapat dianggap cerdas ketika ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro. Selanjutnya ada jaringan rumah. Jaringan rumah ini ada modem dan router. Router ini adalah berfungsi untuk membagi satu koneksi di antara beberapa komputer. Kemudian modem ini akan tersambung ke router dan router akan tersambung ke komputer melalui sebuah jaringan kabel. Selanjutnya ada keamanan komputasi rumah. Keamanan komputasi rumah ini ada tiga. Yang pertama update, yang kedua virus, dan yang ketiga spyware. Update ini ada dua, update sistem operasi dan update untuk peranti lunak aplikasi. Kemudian ada virus. Virus ini adalah program-program komputer kecil yang menggunakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file.
Virus ini dapat diantisipasi dengan memasukkan program antivirus ke dalam komputer. Kemudian ada spyware. Spyware ini adalah sebuah program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang kita kerjakan dengan sumber daya komputer kita. Spyware ini dapat diatasi dengan memasukkan anti-spyware ke dalam komputer kita. Selanjutnya, saya akan membahas tentang peranti lunak. Peranti lunak ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peranti lunak sistem, dan yang kedua adalah peranti lunak aplikasi. Peranti lunak sistem ini menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu. Dan kemudian sistem operasi ini mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, peranti lunak aplikasi, dan peranti keras. Yang kedua, peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi ini terdiri dari peranti lunak aplikasi siap pakai dan memiliki keuntungan. Yang pertama, bisnis tidak harus menunggu programmer dalam waktu yang lama karena peranti lunak sudah langsung tersedia. Dan yang kedua, peranti lunak siap pakai ini lebih murah daripada peranti lunak khusus. Selanjutnya ada peranti lunak khusus. Peranti lunak ini memiliki programmer atau sekelompok programmer konsultannya sendiri yang memenuhi peranti lunak untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada peranti lunak yang ditulis oleh pengguna. Ini adalah pengguna akhir yang membuat peranti lunak aplikasi dalam jumlah signifikan yang dapat mereka pergunakan dalam tugas-tugas pekerjaannya. Lalu ada peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Ini peranti lunak komputer yang sederhana dan penggunanya intuitif. Lalu saya akan membahas tentang komunikasi. Di sini ada koneksi publik. Protokol-protokol untuk sistem telepon publik dirancang untuk memenuhi kriteria minimum transmisi suara, transmisi analog bermutu rendah, dan kualitas yang dibutuhkan oleh komunikasi data secara signifikan lebih rendah daripada yang dibutuhkan untuk transmisi data komputer. Selanjutnya ada saluran pribadi. Saluran pribadi atau private line ini adalah suatu sirkuit yang selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi. Terdapat dua jenis saluran pribadi. Yang pertama adalah saluran T1. Ini memiliki kecepatan transmisi maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps. Kemudian ada saluran T3. Ini dapat mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps. Lalu ada jaringan pribadi maya atau Virtual Private Networks. Jaringan pribadi maya atau VPN ini adalah bagaimana kita dapat menikmati keamanan dan kecepatan saluran pribadi namun tetap dapat mempergunakan jaringan internet yang berbiaya rendah. Lalu ada komunikasi jaringan. OSI atau interkoneksi sistem terbuka ini terdiri atas sebuah model 7 lapisan. Yang pertama lapisan fisik, lapisan link data, lapisan jaringan, lapisan transport, lapisan sesi, lapisan presentasi, dan yang ketujuh lapisan aplikasi. Selanjutnya ada protokol untuk komunikasi komputer. Ini ada 3 protokol. Yang pertama adalah System Network Architecture atau SNE. Kemudian yang kedua ada Token Ring. Dan yang ketiga ada Ethernet. Kemudian ada paket. Paket data adalah suatu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Selanjutnya ada alamat jaringan internet. Ketika menjalankan paket-paket di internet, maka akan mempergunakan alamat IP. Alamat IP ini adalah 4 bagian kumpulan angka-angka yang dipisahkan oleh titik. Bagian-bagian alamat tersebut akan menunjukkan jaringan, host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Selanjutnya ada jaringan lokal atau LAN. Ini adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Selanjutnya ada jaringan area metropolitan. Ini adalah satu jaringan yang memiliki batas jarak fisik besar kurang lebih 30 mil. Kemudian ada jaringan area luas atau WAN. Ini digunakan untuk menghubungkan komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batas LAN dan LAN. Selanjutnya ada internet. Internet ini telah memunculkan aplikasi-aplikasi khusus lainnya seperti intranet dan extranet. Intranet ini menggunakan protokol-protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses ke sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih dalam organisasi.
Sedangkan extranet ini adalah ketika intranet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas tentang konvergensi komputasi dan komunikasi. Di sini ada Voice over Internet Protocol atau VoIP. Ini adalah perlewatan komunikasi suara melalui internet laksana komunikasi digital. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.